bagaimana rakyat tanahnya dirampas untuk perkebunan sawit. Sudah terlalu sering kita mendengar tangis, jerit, pengaduan yang tidak pernah ditanggapi ketika tanah-tanah itu dirampas, kemudian sawah-sawah yang produktif itu digantikan dengan kebun-kebun sawit. Sudah terlalu sering kita mendengar bagaimana kawan-kawan kita yang menjadi buruh di perkebunan itu, menjadi buruh di perkebunan sawit dengan upah yang sangat murah, dengan jam kerja yang sangat panjang, tidak ada kepastian pekerjaan, tidak ada kepastian pendapatan, dan tidak ada kepastian soal jaminan sosial. Bagaimana perkebunan yang jumlahnya ratusan ribu hektar itu kemudian menjadi bagian dari eksploitasi dari kaum tani, menjadi eksploitasi dari kaum buruh, yang kemudian hasil dari CPO kita diekspor ke luar negeri. Cerita-cerita yang saban hari kita dengar dan selalu menghiasi media massa. Tapi kemudian pada hari ini lagi-lagi kita mendengar kabar tentang ratusan juta hektar perkebunan sawit, tentang jutaan CPO yang kemudian justru membuat keberadaan minyak goreng di Indonesia sulit ditemui dan bahkan harganya melonjak tinggi. Kabar-kabar itu semakin membuktikan kepada kita bahwa rezim ini, bahwa kepemimpinan pemerintahan ini tidak sanggup memenuhi amanat rakyat untuk menjaga kedaulatan pangan. Kawan-kawan, soal kelangkaan minyak goreng bukan saja ini adalah soal kegagalan pemerintah. Soal kegagalan pemerintah untuk memastikan agar kebutuhan rakyat bisa terpenuhi. Soal kebijakan dari pemerintah yang nyata-nyata hanya mementingkan oligarki, sekelompok elit yang tidak mementingkan kepentingan kaum buruh. Sangat miris kalau kita mendengar bagaimana jutaan hektar sawit di sana, tapi di sini kelangkaan itu terjadi. Sangat miris ketika rakyat berkorban tanahnya. Sangat miris ketika penderitaan itu terus terjadi saban hari. Tapi masih harus kita menanggung lagi tentang keberadaan minyak goreng yang semakin sulit untuk didapatkan. Bersamaan dengan itu kawan-kawan, kita juga masih ingat betul bagaimana ketika Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law diputuskan, diberlakukan. Pemerintah memberikan kebijakan bagaimana tanah-tanah bisa dikuasai oleh swasta menjadi 90 tahun yang awalnya hanya 70-an tahun. Bagaimana pemerintah selalu beralibi bahwa keberadaan Cipta Kerja untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan kesejahteraan kaum buruh. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan agar buruh bisa naik saban tahunnya. Tapi hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Di tahun 2022, di beberapa daerah seperti di Banten, ada di Kabupaten Pandeglang dan Serang, di Kabupaten Tangerang, di beberapa daerah yang lain, di Jawa Timur ada 5 kabupaten kota, di Jawa Barat ada Bekasi, ada beberapa tempat yang lain yang pada tahun ini tidak ada kenaikan upah. Kenaikan upah minimum dalam 3 tahun terakhir juga sangat sulit, sangat kecil, sangat rendah. Bersamaan dengan itu, harga-harga tidak bisa dikendalikan. Upah yang sangat kecil, kenaikan upah yang rendah, kehidupan petani yang tidak baik, itu semua menjadikan kehidupan kita semakin sulit. Padahal kawan-kawan, kita semua tahu bahwa keberadaan regulasi itu janjinya adalah untuk memastikan pendapatan, untuk memastikan adanya pekerjaan yang layak, untuk memastikan upah minimum naik dengan baik. Tapi yang kita rasakan justru sebaliknya. Padahal bicara tentang upah sesungguhnya adalah bicara tentang daya beli. Bagaimana buruh bisa menutupi kebutuhan hidupnya, bisa menutupi kebutuhan daya belinya kalau kemudian harga-harga tidak bisa dikendalikan. Bagaimana kaum tani, hasil taninya, hasil persawahannya, hasil kebunnya bisa menutupi untuk biaya produksi dan hidupnya kalau kemudian harga-harga tidak bisa dikendalikan. Bagaimana rakyat bisa hidup lebih baik, bisa hidup sejahtera kalau
kemudian oligarki mencengkram mengendalikan harga-harga. Ini bukan soal minyak goreng. Kemarin kita bicara soal kedelai, kemarin kita bicara soal cabai, kemarin kita bicara soal bawang, kemarin kita bicara soal beras. Semua aspek ini membuktikan bahwa negara telah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Itu satu hal pertama yang perlu kita garisbawahi, kawan-kawan. Oleh karena itu, kehadiran kita pada hari ini untuk menegaskan 3 hal. Yang pertama, kita mendesak pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, untuk mengendalikan harga minyak goreng, untuk memastikan ketersediaan itu ada, untuk memastikan tidak ada lagi orang yang mengantri, bahkan ada yang mati gara-gara dia mengantri minyak goreng. Satu hal itu, memastikan keberadaan dan harga minyak goreng bisa dikendalikan. Yang kedua, kita mau memasuki Ramadan, kita memasuki Idul Fitri, di mana-mana satu tahun kita menyaksikan di saat momentum seperti ini kenaikan harga-harga melonjak tinggi. Pada saat kenaikan harga-harga melonjak tinggi, kita juga masih mendengar kabar bagaimana kehidupan kaum buruh, kehidupan kaum tani, kehidupan nelayan, kehidupan elemen masyarakat kecil yang lain terus-menerus makin sulit. Ekonomi belum tumbuh sepenuhnya, lapangan pekerjaan tidak tersedia secara mencukupi, dan pada saat yang sama harga-harga justru naik tinggi. Ini lagi-lagi membuat kita sadar bahwa pemerintah telah gagal memastikan agar rakyat bisa tercukupi kebutuhan hidupnya. Teman-teman, bicara soal kesulitan mendapatkan pekerjaan, bicara soal bagaimana kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu tidak bisa lepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satu contoh yang akan kita suarakan di sini pada hari ini. Yang pertama adalah pemerintah mengatakan jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah solusi bagi kesulitan kaum buruh yang ter-PHK. Padahal kita mau bilang yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan yang adalah anak haram dari Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya justru akan membuat kaum buruh terpuruk lebih dalam lagi. Jaminan kehilangan pekerjaan dikatakan ada 3 manfaat yang didapatkan di sana. Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah informasi lapangan pekerjaan, dan kemudian yang ketiga adalah soal pelatihan kerja. Soal uang tunai yang diberikan itu ternyata hanya diberikan kepada buruh karyawan tetap yang di PHK. Kalau kamu mengundurkan diri, kalau kamu adalah karyawan kontrak, kalau kamu adalah outsourcing, jangan harap bisa mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Karena jaminan kehilangan pekerjaan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ter-PHK. Padahal hari ini yang namanya pengangkatan karyawan tetap sudah langka. Yang namanya karyawan tetap sudah nyaris sedikit sekali di perusahaan-perusahaan. Tergantikan oleh mayoritas adalah karyawan kontrak, mayoritas adalah outsourcing, bahkan di banyak tempat sudah mulai diisi oleh pemagangan. Lagi-lagi ini adalah produk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memastikan agar karyawan kontrak bisa dikontrak berulang kali tanpa ada pengangkatan. Jadi uang tunai yang dijanjikan dalam JKP untuk 6 bulan, 3 bulan pertama adalah 45% dari upahnya, dan kemudian 3 bulan kedua adalah 25% dari upahnya, di mana batas upah maksimal adalah 5 juta. Dari sini saja kita bisa mengatakan bahwa yang namanya uang tunai dalam JKP ini adalah pepesan kosong karena dia tidak sanggup untuk menutupi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah soal informasi lapangan pekerjaan. Kita mau bilang bohong, omong kosong soal informasi lapangan pekerjaan kalau lapangan pekerjaannya sendiri tidak tersedia. Jadi lapangan pekerjaan, informasi lapangan pekerjaan yang ada di JKP itu adalah mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin ada lowongan informasi tentang lowongan pekerjaan kalau pekerjaannya sendiri tidak ada? Yang kita butuhkan adalah lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tersedia, maka tanpa ada informasi soal lapangan pekerja, maka perusahaan-perusahaan akan memanggil orang untuk bisa bekerja. Jadi soal informasi lapangan pekerjaan, kita mau menegaskan lagi, Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan.
bukan informasi lapangan pekerjaan. Soal lapangan pekerjaan kita bisa melihat bagaimana di Banten, bagaimana di Jawa Barat, bagaimana di banyak tempat yang ternyata dikuasai oleh cukong-cukong, yang ternyata ketika orang mau bekerja dia harus membayar uang ke calo tenaga kerja. Kalau kamu tidak bisa membayar 5 juta ke calo, kalau kamu tidak bisa membayar 10 juta ke calo, bahkan untuk status kalian kontrak, kamu tidak akan bisa bekerja di pusat itu. Ini yang harus dipastikan sesungguhnya tentang posisi lapangan pekerjaan dan kemudian percaloan dalam sistem hubungan kerja kita. Yang terakhir adalah soal pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja kalau kita cermati dalam konsep Undang-Undang 36 tahun 2021 yang adalah bagian dari apa yang akan didapatkan oleh JKP, itu sejatinya adalah pemagangan. Kalau begitu, apa yang akan dipemagangkan dalam buruh yang sudah di-PHK? Katakanlah kita sebagai karyawan tetap, minimal kita sudah bekerja 3 tahun, minimal kita sudah bekerja 5 tahun, kemudian masuk dalam pelatihan kerja dalam konsep JKP, kita disuruh magang, padahal pemagangan dalam pencatatan itu disalahgunakan. Orang bekerja sebagaimana pekerja yang lain bekerja, tapi dia adalah magang. Dia tidak mendapatkan upah penuh seperti halnya pekerja. Dia mendapatkan yang namanya uang saku. Dari JKP yang digadang-gadang sebagai solusi ketika orang kehilangan pekerjaan, itu sejatinya adalah membuat buruh semakin terperosok lebih dalam lagi dalam penghisapan, dalam penindasan. Itu yang kedua soal yang ingin kita kritisi. Mengapa kenaikan harga itu harus dikendalikan? Mengapa kita menuntut kepada Kementerian Perdagangan, kepada pemerintah untuk memastikan turunkan harga? Dan yang terakhir, kita mau bilang, karena nyata-nyata Menteri Perdagangan telah gagal, kita menyerukan kepada Menteri Perdagangan agar Kementerian Perdagangan diganti. Apa kawan-kawan? Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan, harga. Terima kasih.